Halo, selamat datang kembali sahabat YouTube di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat YouTube sekalian yang sudah DM ke Instagram saya. Baik, langsung saja, tidak usah panjang lebar, kita langsung pertanyaan pertama, yaitu Bang, kalau GPS-nya mati, untuk navigasi helikopter menggunakan apa? Baik, GPS pada pesawat itu merupakan additional navigation instrument. Jadi adalah alat navigasi tambahan yang kita gunakan dalam melaksanakan navigasi penerbangan. Karena sebelum adanya GPS, kita melaksanakan penerbangan dari suatu daerah ke daerah yang lain itu menggunakan peta, kompas. Kemudian berkembang lagi ada namanya RMI, kemudian berkembang lagi yaitu ada HSI untuk menentukan heading, kemudian ada lagi ADF, Automatic Direction Finder, kemudian ada VOR, ada DMA, Distance Measuring Equipment, kemudian ada ILS, Instrument Landing System. Itu jadi banyak selain GPS. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila landing di spot bukan di aerodrome, kan tidak ada fasilitas pendaratannya, apa yang digunakan jika GPS-nya mati, Bang? Baik, tetap kita kembali ke basic. Seorang penerbang harus mampu melaksanakan plotting peta, yaitu merencanakan penerbangan sebelum melaksanakan penerbangan. Itu one step ahead. Jadi seorang penerbang harus memiliki yaitu pemikiran one step ahead. One step ahead itu adalah satu langkah ke depan, yaitu dinamakan one step ahead dalam berpikir. Jadi kita rencanakan dulu penerbangan kita di hari ini untuk melaksanakan penerbangan besoknya. Kita plot di peta. Setelah kita plotting di peta, kita tentukan headingnya kemana. Nah, kita sesuaikan, kita bikin namanya flight log. Itu kita heading berapa, kemudian jaraknya berapa menitnya, berapa speed yang akan kita gunakan. Nah, itu harus kita rencanakan dulu. Jadi kita bisa menentukan kita mau landing dari kampung A ke kampung B, atau dari spot A ke spot B, atau ke spot C. Kita bikin berapa jaraknya, berapa headingnya, kemudian berapa waktu tempuhnya dengan speed yang kita gunakan. Nah, itu harus sudah ada di dalam mindset kita, sehingga pada saat kita melaksanakan penerbangan, after take off kita dapat speed, kita cek di sana, kita ke spot B heading sekian, waktunya sekian, nanti tower memberikan kita airborne time, ya airborne time kita catat. Kemudian kita tambahkan dengan flight log yang sudah kita buat di sana. Bang, untuk zaman sekarang kan sangat susah, Bang, melaksanakan penerbangan dari spot ke spot hanya menggunakan peta saja. Nah, baik. Memang sangat susah apabila kita terbang dari spot ke spot, bukan dari base to base. Kalau base to base gampang, kita bisa menggunakan VOR, kita bisa menggunakan ADF, kita bisa menggunakan ILS. Nah, kita menggunakan kompas dan ASI, kita memanfaatkan stasiun terdekat untuk masuk ke spot tersebut. Nah, yang membuat kita susah adalah pada saat kita masuk bad weather, atau masuk cuaca yang tidak bagus, visibility terbatas, kita tidak bisa melihat visual jauh ke depan, ke bawah. Nah, itu tentunya kita harus menggunakan alat bantu navigasi. Kita tidak tahu berada di posisi kita headwind kah, tailwind kah, waktunya kita sudah tiba tapi kita belum tiba karena ada angin dari depan yang saya sebutkan headwind itu. Nah, itu memang riskan kalau kita masuk ke dalam cuaca yang kurang bagus apabila kita menggunakan manual navigasi. Nah, kita harus tetap menggunakan GPS sebagai tambahannya untuk menambah safety. Bagaimana kalau GPS itu fail, Bang? Nah, kita sudah mempersiapkan beberapa navigasi cadangan. Nah, apabila dari base to base tidak masalah, sudah ada ADF, VOR, ILS, DMA, sudah lengkap. Kalau dari base to base, contohnya dari Soekarno-Hatta menuju Semarang, atau dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Semarang, itu tidak ada masalah karena kita ada poin-poin dan ada alat bantu di sepanjang jalan atau sepanjang rute. Contohnya dari
Halim Perdanakusuma, di sana ada Alpha 5. Alpha 5 itu adalah NDB. Jadi pemancarnya si ADF di darat adalah namanya NDB, non direction beacon. Kemudian ada Papa Whiskey, Purwakarta itu di sana ada ADF juga, ada NDB juga. Kemudian ada di Indramayu ada POR, di Penggung ada Charlie Alpha, sampai kita menuju ke Semarang. Bisa dari base to base, tidak ada masalah tanpa menggunakan GPS, tanpa menggunakan yang namanya tambahan alat bantu navigasi. Tapi kalau dari spot to spot akan sangat susah apabila kita menemukan cuaca yang kurang bagus. Nah, sehingga di sana kita butuh recovery-nya. Penerbang Angkatan Darat sendiri juga sudah mempersiapkan hal itu semuanya. Baik dari senior-senior kami, instruktur-instruktur kami juga yang sudah lebih dahulu melaksanakan penerbangan. Nah, kita juga ada pembagian jam. Jadi kalau penerbang menggunakan jam Garmin Pilot Watch yang saat ini saya gunakan, jadi bukan sesuatu yang penerbang memang kelasnya high atau bagaimana, tidak, karena sesuai dengan fungsinya. Apabila semua file kita masih gunakan apa yang ada pada diri kita. Nah, jam tangan ini bisa kita gunakan. Mohon maaf, saya bukan endorse Garmin. Saya hanya menjawab pertanyaan apa recovery-nya, yaitu saya menggunakan Garmin Pilot Watch. Ini D2 Charlie. Sebelumnya saya menggunakan D2 Bravo, itu adalah murni saya beli sendiri. Tapi kalau D2 Charlie ini adalah pembagian dari penerbangan Angkatan Darat. Di sini ada menu bukan hanya untuk lari dan sebagainya, ada juga namanya fly. Nah, ini ada di menu ini kita bisa melaksanakan navigasi. Ya, di sini sudah ada track, vertical speed, heading dan lain sebagainya. Nah, ini ada bermacam-macam di sini. Bisa kita lihat. Nah, bahkan juga ada peta sendiri. Nah, bisa kita lihat petanya. Nah, ini adalah peta. Peta sebelum kita melaksanakan penerbangan, kita set dulu rute yang kita buat, kita masukkan ke Garmin Pilot ini. Jadi secondary-nya kita apabila GPS semua field, kita ada jam tangan untuk melaksanakan navigasi. Jadi sangat mudah sekali untuk saat ini. Kemudian Bang, bagaimana kalau misalkan kita nggak punya jam? Kalau kita nggak punya jam, kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP, yaitu baik aplikasi di Android maupun di iOS. Pada iOS kita ada aplikasi yang namanya Garmin juga. Nah, Garmin Pilot. Di sana kita bisa konekkan dengan jam atau kita bisa menguploadnya sendiri di HP atau di iPad. Nah, kenapa saya menggunakan produk dari Apple atau iOS? Bukan karena saya suka yang brand yang mahal atau bagaimana, tidak. Tapi karena apabila kita melaksanakan penerbangan, kita sudah mencapai ketinggian tertentu. Biasanya saya tidak menyebutkan platform tertentu. Biasanya operasi sistem Android itu antena BTS-nya pemancarnya itu gabung dengan sinyal GPS, sehingga apabila tidak mendapatkan sinyal dari BTS on the ground itu di Android, itu aplikasi tidak bisa berjalan, kita tidak bisa menentukan lokasinya. Nah, tapi kalau di iOS itu sinyal GPS dengan sinyal untuk dia ke BTS itu terpisah sepertinya. Itu yang saya rasakan. Karena pada saat saya melaksanakan penerbangan, saya pernah menggunakan dua platform ini. Yang recommended adalah produknya dari si itu Apple yang digigit. Bukan karena masalah harga atau bagaimana, saya tidak membranding sesuatu, tapi saya hanya menyampaikan informasi atau men-share informasi. Jadi si Apple ini dia bisa kita gunakan dalam navigasi. Jadi tidak kita gunakan main game saja atau apa, tapi karena saya membeli alat ini untuk keperluan saya, menambah keselamatan saya. Contohnya ini aplikasinya, yaitu nah ini adalah aplikasi Garmin. Nah, Garmin ini kita bisa membuat rute penerbangan. Kita buat sangat gampang, nanti saya akan kasih tutorialnya.
dalam melaksanakan penerbangan menggunakan Garmin. Jadi, nah di sini kita terlihat tanda biru ini bisa kita rubah nanti dalam bentuk pesawat atau helikopter setelah kita melaksanakan penerbangan di atas. Ini sangat mudah sekali digunakan. Jadi apabila kita GPS-nya ngeblank, kita tinggal buka iPad, tinggal kita taruh di depan, kita bisa lanjutkan untuk navigasi. Sebelumnya kita harus sudah buat dulu rutenya. Mau kemana kita melaksanakan penerbangan, kita masukkan juga di GPS, masukkan juga di jam tangan kita. Sehingga semuanya terrecovery. GPS mati, masih ada jam tangan mati, nggak punya, kita masih punya iPad atau HP. Di HP kita juga bisa download aplikasi ini, Garmin. Saya tidak endorse, tapi saya men-share informasi bagi rekan-rekan yang suka dunia penerbangan, mungkin di PASI atau mungkin punya helikopter pribadi, pesawat pribadi, ini bisa kita gunakan. Berbayar, iya aplikasi ini berbayar, tapi kita bisa gratis kalau kita beli jam tangan ini. Ini sudah dapat gratis sehingga aplikasi ini akan gratis, kurang lebih selama 6 bulan. Setelah itu kita bayar. Nah itu, ini lengkap sama seperti GPS yang ada di pesawat, menunya juga sama, bahkan ini lebih banyak menunya yang ada di sini. Bisa kita segala macam yang kita bisa tentukan di sini, baik rute, baik plan, segala macam lah. Nanti kita akan bahas satu persatu menunya, tentunya di video berikutnya. Ini waktu penerbangan saya menuju ke Lok Sumawe dan ke Aceh Tamiang. Saya membuat rute seperti ini. Jadi apabila GPS saya mati, saya membawa PIP. Jadi kita tetap bisa melaksanakan penerbangan dengan aman dan selamat. Baik, cukup sekian video saya. Semoga yang menanyakan hal ini sudah terjawab dengan baik. Kalau suka dengan video saya, jangan lupa di like dan di subscribe.